Pembayaran pakai cara dicicil atau bahkan pakai kredit. Nah, itu sebenarnya gimana tuh Mbak kita untuk mengatasinya, atau sebenarnya boleh nggak sih kita memanfaatkan fasilitas itu? Iya ya, sekarang ini ada pay letter gitu ya, mempermudah kita untuk semakin konsumtif Betul. gitu. Betul. Ya, memang nggak bisa Iya. disalahin, nggak ada yang salah kok Mbak. Kalau kita mau pakai tuh nggak ada yang salah. Tapi sebenarnya kita balik lagi tuh ke pasal yang tadi itu. Boleh kok dicicil, boleh kok pakai kartu kredit, boleh kok pakai pay letter. Tetapi dilihat dulu nih, sebenarnya tuh barang tuh butuh atau enggak, atau cuman pengen gitu. Balik lagi sebenarnya pasalnya. Jadi setiap kali kita saya tuh suka ngomong sama anak saya ya. Anak saya tuh suka sih begini. Itu emosi jiwa atau memang butuh gitu. Dia akan diam, iya, ini kayaknya emosi jiwa. Tapi dia lucu banget kan, Ma, gitu. Iya sih lucu. Tapi kalau nggak beli, emang efeknya apa? Adik nggak bisa belajar gitu. Adik nggak bisa ini. Bisa juga. Jadi butuh nggak? Butuh atau enggak ya, akhirnya dia galau gitu, akhirnya disembunyiin deh, ntar aja gitu ya. Dan itu berlaku buat sama teman-teman juga gitu, ada lipstick terbaru, ada promo, aduh diskon apalah gitu, baju misalnya lagi sale gitu. Iya. Kita buat apa dulu nih belinya gitu. Sering saya tuh dijadiin security sama teman-teman saya, karena suka kayak gitu, butuh nggak sih, kita pakai buat apa, penting nggak. Nah itu yang sebenarnya kita tanyakan. Yang pertama ya Kak, itu butuh atau enggak, itu penting banget. Oke, kalau memang dirasa butuh, mau pakai cicilan bisa, tapi inget, nah tuh ya, itu ada yang komen tuh, sering ketemu orang pakai pay letter, abis itu stres karena nggak bisa bayar gitu. Nah, itu dia. Bahaya. Bener-bener, soalnya apa? Yang namanya utang, mau judulnya apapun, itu harus dibayar. Jadi, kalau misalnya kita sudah niat membeli dan kita oke mau pakai fasilitas, mau cicilan, mau pay letter, mau apalah, kita lihat dulu, kira-kira saya sanggup nggak ntar bayarnya. Itu juga mesti dipikirin. Pikirkan nanti ke belakangnya, jangan kenikmatan pada saat gesek. Kenikmatan pada saat ngeklik itu enak banget, tapi pada saat kita mau bayar, nah makanya kenapa kita tuh perlu banget yang tadi itu yang kita bahas pertama, berapa porsi sih yang kita pakai untuk cicilan. Jadi kita ingat, oh ya misalnya income saya 10 juta, cicilan saya sebulan nggak boleh lebih dari 30%, nggak boleh lebih dari 3 juta. Oke, berarti saya kemarin ada cicilan apa aja. Nah kalau kita sudah punya catatannya, kita bisa tahu tuh kira-kira masih masuk on budget nggak sih? Nah itu sih, jadi coba pada saat itu nggak salah, tadi saya bilang nggak salah, boleh gitu. Namanya kalau lagi butuh, kepepet, atau memang urgent banget barangnya, boleh dibeli pakai fasilitas cicilan lebih baik gitu. Karena kalau mungkin duit gede belum ada gitu, bisanya dicicil, yang apa-apa dicicil. Tetapi yuk kita cek lagi di ke belakangnya, cicilannya cukup nggak untuk apa namanya dipakai nanti bulan-bulan berikutnya. Jangan kenikmatan hari ini dan kemudian sengsara bulan-bulan berikutnya gitu ya. Semua pasti pernah merasakan sih sebenarnya gitu ya. Karena itu tadi mungkin belum tahu, belum paham. Nah sekarang gunanya kita tahu, kita paham, akhirnya kita lebih hati-hati lagi gitu kalau mau ngelangkah, mau ngapain ke depan. Nah itu kita bisa lebih nyaman, belanjanya itu nggak bingung besok harus gimana gitu, karena sudah kita budgetin di depan. Jadi ngatur keuangan itu tadi tanyain berapa anggarannya, saya bilangnya tergantung kebutuhan. Sebenarnya ngatur keuangan itu harus pakai hati gitu ya, pakai hati. Gimana? Satu, hati-hati. Pas banget berarti perempuan kan ya Mbak ya? Perempuan kan pakai hati gitu ya. Yang pertama adalah hati-hati kalau pas terima income. Yang kedua, hati-hati kalau pas belanja. Yang ketiga, hati-hati kalau pas lihat diskonan. Yang keempat, hati-hati memilih instrumen investasi. Karena baru dengar-dengar sebentar-sebentar tentang instrumen investasi, pengen gedein duitnya, akhirnya kita salah langkah. Nah, seperti itu.